Hukum berikutnya adalah hukum Clapeyron, yaitu bahwa AA sama dengan AI, yaitu bahwa AA adalah kerja yang dilakukan oleh muatan pada struktur, sedangkan AI adalah kerja yang tersimpan di dalam bahan strukturnya. Jadi kerja yang dilakukan oleh muatan pada struktur itu sama dengan kerja yang tersimpan dari bahan strukturnya akibat dari bahan strukturnya itu sendiri sehingga memiliki kekuatan dalam. Kalau kita lihat di dalam gambaran seperti terlihat di sini, yaitu bahwa AA atau kerja yang dilakukan oleh muatan sebesar P1, sedangkan defleksinya adalah Z1, maka AA sama dengan setengah kali P1 kali Z1. Kemudian kalau ada 3 beban yaitu P1, P2, P3, maka masing-masing akan menyebabkan defleksi sebesar Z1, Z2, dan Z3. Maka AA itu sama dengan setengah kali P1 Z1 ditambah setengah kali P2 Z2 ditambah setengah kali P3 Z3, atau AA sama dengan sigma kali setengah PI kali ZI. Kemudian AI diperoleh dari penjelumaan kerja berupa bentuk elementer. Kerja perubahan disebabkan oleh gaya normal, momen lentur, gaya lintang, serta momen puntir. Kerja perubahan bentuk yang terbesar adalah kerja perubahan bentuk yang disebabkan oleh momen lentur. Sedangkan kerja perubahan bentuk oleh gaya normal, gaya lintang, dan momen puntir itu dapat kita abaikan. Besarnya AI sama dengan mx² dx dibagi dengan 2EI, di mana AI adalah kerja yang tersimpan dalam bahan struktur sama dengan M sama dengan momen, E adalah modulus elastisitas dari bahannya, dan E adalah momen inersia. Ini dipengaruhi oleh tampang dari struktur tersebut. Berikutnya adalah hukum Betti. Bila suatu struktur elastis linear dibebani secara terpisah dengan dua sistem gaya yang berbeda, maka kerja yang dilakukan oleh sistem pertama pada deformasi sistem kedua sama dengan kerja oleh sistem kedua pada deformasi sistem pertama. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah sistem pertamanya, sedangkan di sini adalah sistem kedua. Maka kerja itu bisa kita lihat besarnya adalah sama. Sehingga M1 kali V1 ditambah P1 kali X3 ditambah P2 kali X5 sama dengan P3 kali Y2 ditambah M2 kali theta 4. Jadi dari gambaran itu terlihat bahwa kerja yang dilakukan oleh sistem 1 pada deformasi sistem 2 itu sama dengan kerja oleh sistem 1 pada deformasi sistem 1. Berikutnya adalah hukum timbal balik Maxwell. Hukum Maxwell, perubahan tempat di A karena 1 ton di B sama dengan perubahan tempat di B karena 1 ton di A. Jadi
kalau kita beri beban P1 di A, ini tentu akan menyebabkan perubahan tempat, baik di A maupun di B. Jadi ini gambaran ekstrimnya dari defleksi yang terjadi pada balok ini. Kalau kita pasang beban 1 ton di A, ini sama nanti pengaruhnya dari kalau 1 ton di B terhadap A. Delta AB sama dengan delta BA. Hukum Castigliano, yaitu delta AI dibagi delta PX sama dengan ZX. Dan AI sama dengan integral MX kuadrat DX per 2I. Inilah nanti yang akan kita gunakan di dalam perhitungan, yaitu dengan hukum Clapeyron. Jadi AI adalah kerja yang tersimpan di dalam bahan struktur, ZX adalah perubahan tempat, dan PX adalah gaya yang bekerja pada struktur tersebut. Sebagai contoh terlihat di sini. Kalau pada suatu struktur cantilever dengan panjang L dan beban P, maka momen pada jarak X dari P itu besarnya adalah P kali X. Kalau kita integralkan, AI akan menjadi integral MX kuadrat DX per 2EI dari 0 sampai L sama dengan integral P kali X kuadrat DX dibagi dengan 2EI sama dengan integral P kuadrat X kuadrat DX per 2EI. Sehingga AI sama dengan P kuadrat kali L pangkat 3 per 6EI. Sehingga Z sama dengan delta AI per delta P. Sehingga menjadi, kita bagi dengan ini P, maka menjadi P L pangkat 3 per 3EI. Untuk penyelesaian suatu struktur statis tak tentu, seperti terlihat pada gambar ini, kita lihat di sini, ini perletaan di A adalah sendi, di B adalah roll, di C adalah roll. Maka di A terjadi reaksi vertikal dan reaksi horizontal, di B reaksi vertikal, dan di C juga reaksi vertikal. Maka ada 4 buah bilangan tidak diketahui, sehingga untuk dapat menyelesaikan itu kita butuh 4 buah persamaan. Jadi kalau kita gunakan persamaan statika, yaitu sigma gaya vertikal sama dengan 0, sigma gaya horizontal sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0, maka masih diperlukan sebuah persamaan lagi. Jadi itulah yang kita namakan sebagai ketidaktentuan. Jadi persamaan statiknya terlihat di sini. Sigma FV sama dengan 0, sigma FH sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Maka struktur tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan persamaan statika yang hanya terdiri dari 3 persamaan. Karena dibutuhkan 4 persamaan untuk dapat menyelesaikannya.
Untuk menyelesaikan struktur tersebut dengan persamaan statika dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah perletaan B dilepas. Jadi kita hilangkan perletaan di sini. Kemudian yang kedua, perletaan C yang kita lepas. Gambarnya menjadi seperti ini. Kemudian diberi sendi tambahan. Jadi terlihat seperti ini. Jadi ada tambahan sendi di sini. Sehingga nanti kita bisa memperoleh atau bisa menyelesaikan persamaan tersebut. Kita lihat pada contoh berikut ini. Selesaikan struktur berikut ini. Jadi pada suatu struktur balok statista tentu dengan 2 bentangan, yaitu dari A sampai B dan B sampai C, dengan sifat batangnya adalah sama EI dan EI. Bebannya adalah Q kilonewton per meter panjang. Penyelesaiannya, yang pertama, tumpuan B itu dianggap tidak ada atau kita hilangkan. Maka balok AC itu menjadi struktur dasar statis tertentu. Reaksi di tumpuan B, yaitu RB, merupakan bilangan statista tentu. Kemudian perubahan tempat di B, ZB, akibat reaksi di tumpuan B, RB, dan muatan Q sama dengan 0. Maka di sini akan ada reaksi sebesar RB. Kita lihat bentangannya menjadi 2L. Maka kalau kita hitung sigma MC sama dengan 0, maka diperoleh RA kali 2L dikurangi dengan Q kali 2L kali L ditambah RB kali L sama dengan 0. Maka RA sama kali 2L min 2QL kuadrat plus RBL sama dengan 0. Sehingga kita bisa peroleh bahwa RA sama dengan 2QL kuadrat min RBL per 2L. Sehingga diperoleh RA sama dengan QL min RB per 2. Kita momenkan di A, maka diperoleh min RC kali 2L ditambah Q kali 2L kali L dikurangi RB kali L sama dengan 0. Demikian seterusnya, maka diperoleh bahwa RC sama dengan QL min RB per 2. Sedangkan MX sama dengan RA kali X, jadi pada suatu bentangan dengan panjang X, MX sama dengan RA kali X min setengah Q kali X kuadrat. Demikian, maka nanti kita peroleh jadi setengah QX kali 2L min X min setengah RBX. Nah, ini berlaku untuk X yang terletak di antara A dan B dan simetri. Hukum Castigliano, delta AI per delta PX sama dengan ZX. A sama dengan sigma MX kuadrat DX per 2EI, maka sama dengan 2 kali integral setengah QX kali 2L min X min setengah RBX kuadrat per 2EI dX dengan batas dari 0 sampai L. Kalau kita hitung, maka nanti akan kita peroleh ini. Jadi keterangan
delta per delta X kali AX plus B kuadrat itu sama dengan 2A kali AX plus B. Demikian kalau kita uraikan terlihat seperti ini. Delta A I per delta RB sama dengan 0. Sehingga nanti akan kita peroleh setelah dijabarkan dengan integrasi ini, maka kita peroleh bahwa 0 sama dengan min 5 per 24 QL kuadrat plus 1/6 RB kali L pangkat 3. Maka nanti di sini kita akan bisa memperoleh besarnya RB. Jadi 5 per 24 QL pangkat 4 min 1/6 RBL pangkat 3. Maka kita peroleh bahwa besar dari RB sama dengan 1,25 QL kuadrat. Maka dengan memperoleh nilai dari RB, itu kita bisa menghitung RA, RC. Kemudian momen maksimum yang terjadi. Jadi ini kita ambil pada suatu panjang X, nanti akan kita peroleh ini. Maka besarnya MB itu sama dengan min 0,125 QL kuadrat. Inilah gambaran dari penggambaran struktur tersebut setelah kita hitung. Contoh 2. Dengan cara yang sama. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi pada tumpuan B itu kita potong, kita gergaji. Maka struktur tersebut tentu akan patah dan karena beban yang ada dia akan terputar. Nah, karena ini memotongnya kan tidak sungguh-sungguh, sehingga itu nanti akan dilawan oleh momen akibat gaya dalam dari struktur tersebut. Jadi momen ini nanti yang akan menutup belahan ini. Struktur dari balok di atas adalah balok AB dan BC. Karena kita potong di sini, maka terjadi belahan. Belahan yang terjadi akan ditutup oleh M di B. Momen M membentuk putaran theta. Putaran theta akan menjadi 0 apabila MB dikerjakan. Jadi kalau momen itu bekerja, maka ini akan menutup hingga akan menjadi strukturnya kembali. Gambarannya seperti ini pada potongan dari A sampai B saja. Nah, dengan hukum Castigliano, AI min sama dengan delta AI dibagi delta M sama dengan 0. Dan MX akan menjadi setengah QX kali L min X min M per L kali X. Jadi ini juga berlaku untuk X di antara A dan B dan berlaku simetri. Demikianlah penyelesaiannya, bisa kita hitung di sini. Dengan menghitung integralnya, nanti akan kita bisa hitung besaran dari RA, RB, dan seterusnya. Jadi demikian teori dasar di dalam penyelesaian struktur statistik tentu. Untuk selanjutnya, minggu depan kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung itu dengan cara Clapeyron. Demikian kuliah pada hari ini.
Semoga dapat bermanfaat untuk mendasari apa yang akan kita pelajari selanjutnya tentang penyelesaian suatu struktur statis tak tentu.